Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Hijrah Saputra dengan NIM D1B018101, Program Studi Agribisnis kelas J. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan materi keselamatan dan kesehatan kerja. Pembahasan ke-1, pengertian tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, faktor penyebab kecelakaan. Keempat, teori domino. Yang kelima, alat perlindungan diri atau APD. Yang keenam, jenis dan fungsi alat perlindungan diri atau APD. Pengertian tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian: keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menunjukkan masyarakat yang adil. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja: 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Faktor penyebab kecelakaan kerja. Faktor ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, A. Faktor manusia, B. Faktor lingkungan, C. Faktor peralatan. A. Faktor manusia, yang pertama umur. Umur harus mendapat perhatian karena akan mempengaruhi kondisi fisik, mental, kemampuan kerja, dan tanggung jawab seseorang. Umur pekerja juga diatur oleh Undang-Undang Perburuan, yaitu Undang-Undang tanggal 6 Januari 1951 Nomor 1 Pasal 1, yang berisi umum mengetahui bahwa beberapa kapasitas fisik seperti penglihatan, pendengaran, dan kecepatan reaksi menurun sesudah usia 30 tahun atau lebih. Yang kedua, jenis kelamin. Jenis pekerjaan antara pria dan wanita sangatlah berbeda. Pembagian kerja secara sosial antara pria dan wanita menyebabkan perbedaan terjadi paparan yang diterima seseorang sehingga penyakit yang dialami berbeda pula. Kasus wanita lebih banyak daripada pria dalam kecelakaan kerja. Yang ketiga, masa kerja. Masa kerja adalah sesuatu kurun waktu atau lamanya tenaga kerja bekerja di suatu tempat. Masa kerja dapat mempengaruhi kinerja baik positif maupun negatif. Memberi pengaruh positif pada kinerja bila dengan semakin lamanya masa kerja, personal semakin berpengalaman dalam melaksanakan tugasnya. Sebaliknya, akan memberi pengaruh negatif apabila dengan semakin lamanya masa kerja akan timbul kebiasaan pada tenaga kerja. Yang keempat, tingkat pendidikan. Pendidikan adalah proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat tempat ia hidup. Proses sosial, yakni orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, khususnya yang datang dari sekolah, sehingga ia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal. Yang kelima, perilaku. Perilaku adalah salah satu di antara faktor individual yang mempengaruhi tingkat kecelakaan, sikap terhadap kondisi kerja, dan kecelakaan dan praktik kerja yang aman bisa menjadi hal yang penting karena ternyata lebih banyak persoalan yang disebabkan oleh pekerja
yang ceroboh dibanding dengan mesin-mesin dan karena tidak peduli karyawan. Pada satu waktu, pekerja yang tidak puas dengan pekerjaannya dianggap memiliki tingkat kecelakaan kerja yang lebih tinggi. Pelatihan 6. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Timbulnya kecelakaan bekerja biasanya sebagai akibat atas kelalaian tenaga kerja atau perusahaan. 7. Peraturan K3. Peraturan perundangan adalah ketentuan-ketentuan yang mewajibkan mengenai kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi, perawatan, dan pemeliharaan, pengawasan, pengujian, dan cara kerja peralatan industri, tugas-tugas pengusaha dan buruh, latihan, supervisi medis, P3K, dan perawatan medis. Ada tindakan peraturan K3 sangat mempengaruhi dengan kejadian kecelakaan kerja. Untuk itu, sebaiknya peraturan dibuat dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan. B. Faktor lingkungan. 1. Kebisingan. Bising adalah suara atau bunyi yang tidak diinginkan. Kebisingan pada tenaga kerja dapat mengurangi kenyamanan dalam bekerja, mengganggu komunikasi antara percakapan pekerja, mengurangi konsentrasi, menurunkan daya dengar dan tuli akibat kebisingan. Yang kedua, suhu udara. Dari suatu penyelidikan, diperoleh hasil bahwa produktivitas kerja manusia akan mencapai tingkat yang lebih tinggi pada temperatur sekitar 24 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Suhu dingin mengurangi efisiensi dengan keluhan kaku dan kurangnya koordinasi otot. Yang ketiga, penerangan. Faktor penerangan yang berperan pada kecelakaan antara lain kilauan cahaya langsung, pantulan benda mengkilap, dan bayang-bayangan gelap. Selain itu, pencahayaan yang kurang memadai atau menyilaukan akan melelahkan mata. Kelelahan mata akan menimbulkan rasa kantuk, dan hal ini berbahaya bila karyawan mengoperasikan mesin-mesin berbahaya sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Yang keempat, lantai licin. Lantai dalam tempat kerja harus terbuat dari bahan yang keras atau tahan air dan bahan kimia yang merusak, karena lantai licin akibat tumpahan air, tanah minyak, atau oli berpotensi besar terhadap terjadinya kecelakaan seperti kepleset. Yang ketiga, faktor peralatan. 1. Kondisi mesin. Dengan mesin dan alat mekanik, produksi dan produktivitas dapat ditingkatkan. Selain itu, beban kerja faktor manusia dikurangi dan pekerjaan dapat lebih berarti. Apabila keadaan mesin rusak dan tidak segera diantisipasi, dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, letak mesin. Terdapat hubungan yang timbal balik antara manusia dan mesin. Fungsi manusia dalam hubungan manusia-mesin dalam rangkaian produksi adalah sebagai pengendali jalan mesin tersebut. Mesin dan alat diatur sehingga cukup aman dan efisien untuk melakukan pekerjaan dan mudah. Teori domino. Teori ini yaitu teori yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama, lemah kontrol. Yang kedua, sebab dasar. Yang ketiga, penyebab langsung. Yang keempat, insiden. Yang kelima, kerugian. Yang pertama, lemah kontrol, yaitu program tidak sesuai standar dan tak sesuai kepatuhan pelaksanaan. Yang kedua, sebab dasar. Yang pertama, faktor perorangan. Yang kedua, faktor kerja. Yang ketiga, penyebab langsung, yaitu 1. Perbuatan tak aman. Yang kedua, kondisi tak aman. Yang keempat, insiden. Insiden yaitu kejadian kontak dengan energi atau bahan zat. Yang kelima, kerugian, yaitu kerugian, kecelakaan, kerusakan yang tidak diharapkan.
Alat pelindungan diri atau APD. Alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. APD dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa atau engineering dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. APD juga merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Jenis dan fungsi alat pelindungan diri atau APD. Yang pertama, 1. Safety helmet. Safety helmet berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung. Yang kedua, sabuk keselamatan atau safety belt. Sabuk keselamatan berfungsi sebagai alat pengaman ketika menggunakan alat transportasi atau peralatan lain yang serupa, mobil, pesawat, alat berat, dan lain-lain. Yang ketiga, sepatu pelindung. Sepatu karet atau sepatu boot berfungsi sebagai alat pengaman saat bekerja di tempat yang becek ataupun berlumpur. Kebanyakan dari lapisi dengan metal untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dan sebagainya. Yang keempat, sarung tangan. Sarung tangan berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan disesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan. Yang kelima, tali pengaman. Tali pengaman berfungsi sebagai pengaman alat bekerja di ketinggian. Diwajibkan menggunakan alat ini di ketinggian lebih dari 1,8 meter. Yang keenam, penutup telinga. Penutup telinga berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising. Yang ketujuh, kacamata pengaman. Kacamata pengaman berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja, misalnya lagi mengelas. Yang kedelapan, masker. Masker berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara buruk, misalnya berdebu, beracun, dan sebagaimana. 9. Pelindung wajah. Pelindung wajah berfungsi sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing saat bekerja, misalnya pekerjaan mengerindah. Yang ke-10, jas hujan. Jas hujan berfungsi sebagai melindungi dari percikan air dan bekerja, misal bekerja pada waktu hujan atau sedang mencuci alat. Itulah isi dari PPT saya dengan materi keselamatan dan kesehatan kerja, mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.